Nah, cirinya begini. Kalau dulu tentang UKM itu sendiri. UKM itu usaha kecil dan menengah, bukannya usahanya kayak Mas dan Mega. Nah, pada ekonomi formal atau usaha-usaha formal itu dilakukan pembukuan teratur segala macam itu dengan audit dari publik auditor, dikenakan pajak tahunan dan seterusnya. Tetapi pada usaha informal itu tidak diterapkan pajak secara formal, secara resmi, tetapi tidak resmi. Tiap hari itu orang-orang yang ikut serta di dalamnya harus membayar retribusi. Tentunya di pasar-pasar itu kan, itu nggak terdaftar, itu usahanya jualan A, B, C, biasanya ya bikin kios tanpa didaftar, tapi tiap hari bayar retribusi. Nah, kadang-kadang dengan sogokan, kadang-kadang kita itu kayak terlepas dari itu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi ekonomi campuran. Nah, saya rasa ini ditentukan oleh kualitas dari orientasi yang dikembangkan. Selama ini kita menipu diri sendiri dengan mengatakan akan mengembangkan UKM melalui kredit-kredit murah. Tapi nggak pernah ada itu. Apalagi 10 tahun terakhir rezim Soeharto. Gimana jelas dikatakan ada anak angkat, bapak angkat segala macam itu ya. Itu cuma gombal saja itu. Karena nyatanya tidak ada kredit muncul kepada UKM. Apakah langsung dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa, ataukah dari bank-bank? Tidak ada. Kalau dari bank-bank, kenapa tidak? Karena harus ada DP-nya itu, down payment. Ada pembayaran lebih dulu. Kalau mau pinjam 10% harus dibayar. Nah, itu pedagang-pedagang kecil nggak kuat. Saya pernah mendengarkan di radio El Sinta, itu seorang pengusaha dari Binjai. Saya nggak tahu apakah dia Tionghoa ataukah Melayu, yang ekspor pakaian peluk belanga ke Malaysia. Ditanya lewat tawar radio, Anda berapa buat tiap tahun? Saya pasarkan ke Malaysia 30.000 pasang peluk belanga. Loh, kok cuma 30.000? Lah pakai apa? Mesin jahit saya kan ya itu juga sudah 30 tahun lamanya. Loh, kenapa Bapak nggak ambil kredit? Kredit, Mas. Dengan bunga 19 tahun dan laba saya hanya 19% setahun dan laba saya hanya 10%. Goblok apa saya minjem? Nah, dia mengatakan bahwa dia tidak akan dapat kredit. Itulah dari bank. Nah, ini contoh UKM itu merana. Kalau orang Jawa bilang merana merinis. Nah, jadi karena itu ya semuanya itu tertarik atau ikut serta di dalam katakan gerak yang diciptakan oleh das kapital. Pemikiran kita harus mengenai orang kecil. Mau tidak mau signifikansi das kapital itu menjadi lebih besar. Nah, dengan kerangka yang saya sebutkan tadi itu, ya yang kerangka yang belum tentu diterima oleh orang banyak ya, itu adalah kerangka campuran. Karena bagaimanapun juga kita melihat kapitalisme ini sudah menentukan segala-galanya, ya sudah menjadi internasional, kapitalisme internasional. Nah, ambil satu contoh, dia menentukan selera kita kepada mana ada anak-anak kita yang senang Nogosari, Mendut dan seterusnya. Kalau ditanya makanan yang enak mana? Bukan nasi uduk, nasi liwet, lagi, ya segala macam nasi kita itu tidak. Jawabnya McDonald lah. Kalau bukan Amerika ya miring-miring sedikit ke Jepang lah, UKB itu. Jadi ini kita melihat itu semua ya akibat langsung dari tidak menerapkan apa yang diutarakan oleh das kapital. Tapi kita melihat
kepada liberalisme dan kapitalisme. Nah, karena itu saya rasa dari situ Anda semua sudah dapat melihat betapa besar signifikansi dari apa itu namanya das kapital, walaupun secara teoretik itu bangsa kita nggak memahami. Nah, jadi ya kita, saya saja yang sudah 40 tahun belajar itu dulu ya, itu ya tak paham tanda, tapi ya hanya mengambil orientasi dari situ, hanya mengambil semangat roh daripada das kapital yang intinya adalah materialisme yang mementingkan kepentingan orang banyak. Nah itu di saat ini kita terang saja, di sini ada Pendeta Nugroho ya dari Asosiasi Pendeta. Ya saya bilang Pak Nugroho ya, sebenarnya kita ini sekarang nggak karu-karuan yang perintah. Dunia ini ada diandaikan dua apa itu namanya orientasi pokok. Satu materialisme seperti di RRT, Rusia dan sebagainya. Dan ngaku atau tidak ada pada sejumlah pemerintahan termasuk dulu di Indonesia. Yang ngaku atau tidak. Lalu di sisi lain ada yang dikatakan peradaban yang timbul dari pandangan-pandangan non-materialistik, katakanlah nilai-nilai agama. Nah sekarang ada yang kedua ini itu terbagi dua lagi, yaitu pandangan yang bersumber pada nilai-nilai Kristiani Protestan yang saya lihat diperintah atau dipimpin oleh George W. Bush Jr., Presiden Amerika Serikat sekarang. Dan yang kedua adalah orientasi ya yang menganggap dirinya spiritual yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Nah ini meliputi negara-negara EU, ya, European Community (EC), European Community, European Union (EU). Nah dua-duanya ini selalu ribut bertengkar karena kepentingan, perbedaan kepentingan. Ya mereka bersatu dalam beberapa hal berbeda. Ambil saja contoh, Bush marah kepada Iran saat ini karena Iran dianggap apa itu namanya menyelenggarakan apa itu pengembangan bom atom. Tapi European Community diwakili dan yang sekarang ini jadi presiden Jacques Chirac dari Perancis dan Gerard Schröder itu tidak begitu katakanlah tajam kepada Irak karena mereka ditekan oleh RRT, karena RRT ini mau menjual mau membeli gas dari Iran untuk 25 tahun yang akan datang. Baru-baru ini Menteri Luar Negeri RRT berangkat ke Paris dan ke Berlin untuk meyakinkan baik Schröder maupun Chirac bahwa harus Iran itu dibantu lah itu. Jadi bukan karena kekuatan ideologi saja, tapi juga karena kekuatan politik dari RRT. Saya bilang RRT ya, banyak orang RRC, Republik Rakyat Cina, tapi orang Cina sendiri nggak mau itu dibilang Cina. Mereka bilangnya Tiongkok, atau kalau bahasa sana itu Cungko. Jadi kalau kita lihat dari situ bahwa kedua jenis ideologi itu menguasai dunia sekarang, maka yang asalnya dari nilai Kristen tapi Kristiani tapi berkembang yang satu itu jadi menjadi ideologi yang tidak yang tidak ateistik, tetapi ya katakanlah kehilangan nilai-nilainya, kehilangan spiritualitasnya. Ya dibikin cuma untung saja itu. Nah, RRT-nya sendiri dari Rusia tetap ateistik. Nah, timbul pertanyaan, apa bukan waktunya sekarang ini kita mengembangkan katakanlah prinsip ketiga yang akan mengembalikan benar-benar kepada spiritualitas yang sehat, yang di dalamnya termasuk ada materialisme, begitu.
Nah ini saya rasa bisa diambil dari agama-agama Asia, baik Kristen, Katolik, ya, apa itu namanya, Buddha, Islam, Hindu, ya, Konghucu, Tao dan sebagainya lah, itu semua ya, termasuk non agama tapi aliran kepercayaan. Nah ini masing-masing ya. Jadi kalau di Jawa namanya Kejawen, di Sunda Sunda Wiwitan, di Aceh kayu alas selapa, terus di Batak ada lupa namanya Parlim apa lah, lupa lah, terus semua terlalu banyak. Jadi kita melihat, ya, saya tidak sendiri loh, saya nggak tahu namanya. Nah ini semuanya menunjuk kepada adanya kelanjutan dari das kapital atau reaksi terhadap das kapital. Inilah signifikansi dari das kapital yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa demikian. Kalau terus nanti saya nggak serius itu guyon. Terima kasih. Kurang dari sejam Gus Dur sudah memberi paparan signifikansi das kapital bukan hanya di Indonesia tapi juga di tingkat dunia. Jadi Gus Dur mulai dengan konteks historis lahirnya kapital, lahirnya buku kapital, dari sejarah peradaban sejak zaman sebelum filsafat Yunani muncul sampai sekarang. Kemudian yang penting mungkin ditekankan oleh Gus Dur adalah bahwa untuk membaca kapital harus juga membaca teks-teks yang dikritik oleh Marx, seperti Adam Smith, Ricardo, jadi ekonomi-ekonomi klasik gitu. Dan perlu juga disadari bahwa di Indonesia banyak sekali pemikir-pemikir yang mendirikan negara ini, termasuk yang membuat undang-undang itu disemangati oleh das kapital, misalnya Bung Karno. Kemudian Gus Dur juga berbicara tentang bagaimana das kapital memberi inspirasi kepada kebijakan-kebijakan negara di Amerika yang kemudian mewarnai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Yang terakhir, Gus Dur sebenarnya lebih banyak melihat tentang hubungan atau reaksi di tingkat internasional terhadap yang diinspirasi oleh das kapital maupun reaksi terhadap buku itu sendiri. Jadi bagaimana pandangan-pandangan materialistik yang diajukan oleh Marx kemudian berhadapan dengan pandangan spiritual, sehingga Gus Dur beranggapan bahwa seharusnya mungkin ada jalan tengah di mana pandangan-pandangan itu bisa dicari sintesanya. Sebelum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut dulu ke Yusuf Ishak sebagai penerbit untuk menjelaskan mengapa das kapital diterbitkan pada tahun ini, pada saat ini, dan apa kira-kira yang diharapkan dari penerbitan buku ini. Silakan Pak Yusuf. Pertama-tama tentu terima kasih sekali pada Gus Dur. Bagi Hasta Mitra, hari ini hari luar biasa, istimewa sekali. Seperti saudara-saudara ketahui, Hasta Mitra ini cukup mengalami macam-macam, berbagai sensasi kita alami. Ini yang saya katakan sensasi, penerbit yang sebentar-sebentar bukunya dibredel. Kami ini dikenal sebagai penerbit buku-buku pramudia, dan selama kekuasaan Soeharto buku-buku pram itu selalu dibredel. Sebenarnya Soeharto berjasa sekali pada Hasta Mitra. Iklan gratis yang dia berikan, dengan itu Hasta Mitra